Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Purnamasari Fauzi, mahasiswa semester 6 dengan NIM 18010105117 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi yang mengenai tentang administrasi pembangunan yang bertemakan pembangunan di bidang pendidikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipan masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi pembangunan bangsa dan pembangunan sosial. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suatu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Materi yang kedua yaitu peran administrasi pembangunan dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal atau material untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan yang juga sering disebut dengan manajemen pendidikan yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, supervisi, pembiayaan, dan penilaian. Selanjutnya, dalam administrasi pendidikan terkandung unsur-unsur, yaitu yang pertama tujuan yang akan dicapai, yang kedua adanya proses kegiatan bersama, yang ketiga adanya pemanfaatan sumber daya, dan yang keempat adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada dengan melihat kepada unsur-unsur pokok dalam administrasi seperti telah dikemukakan terdahulu. Jelas bahwa bidang-bidang yang tercakup di dalam proses kegiatan administrasi pendidikan itu luas. Administrasi pendidikan juga merupakan suatu proses daur ulang penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian tentang usaha untuk mencapai tujuannya. Nah, administrasi sekolah juga mencakup usaha untuk melakukan manajemen pendidikannya, meliputi berbagai hal yaitu yang pertama administrasi kurikulum, yang kedua administrasi pegawai, yang ketiga administrasi perlengkapan, yang keempat administrasi keuangan, dan yang kelima administrasi kemuritan. Ya. Materi selanjutnya adalah tujuan administrasi pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi pendidikan adalah agar semua pekerja yang ada di dalamnya dapat berjalan baik dengan mempergunakan segala fasilitas yang ada di dalamnya seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Hal ini didukung dengan administrasi pendidikan yang dikemukakan oleh Syamsi, yaitu tujuan administrasi pendidikan adalah agar segala pekerja atau kegiatan yang ada di dalam suatu usaha kerjasama itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan teratur mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari administrasi pendidikan menurut Syamsi dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dari kerangka berpikir sistem. Dan yang keempat, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Yang kelima, administrasi pendidikan
dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Dan yang keenam, administrasi pendidikan dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Dan yang terakhir, administrasi seringkali diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan catat-mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, mempersiapkan laporan. Materi selanjutnya adalah peranan administrasi pembangunan di bidang pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di negara kita Indonesia, maka kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin pendidikan umumnya dan sekolah khususnya mengalami perkembangan dan perubahan pula. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan mengubah pula skop atau luasannya tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh para pemimpin pendidikan. Hal itu mengubah pula bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, tugas kewajiban administrasi pendidikan di sekolah, di samping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan sifat sistem yang ada di masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan, dan persatuan antara guru-guru, pegawai, dan murid-muridnya. Semua ini merupakan tugas kepala sekolah. Tugas-tugas kepala sekolah seperti itu adalah bagian dari fungsi-fungsi supervisi, kepengawasan yang menjadi kewajibannya sebagai pemimpin pendidikan. Materi selanjutnya adalah jenis administrasi pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama pengelolaan administrasi kesiswaan, yang kedua pengelolaan administrasi kepegawaian, yang ketiga pengelolaan administrasi program pengajaran atau kurikulum, yang keempat pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, yang kelima pengelolaan administrasi keuangan, yang keenam pengelolaan administrasi tata usaha, dan yang terakhir administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Berdasarkan materi yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan administrasi pendidikan memiliki peran sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian. Ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah berperan penting dalam mewujudkan suatu arah dan landasan etis yang diperoleh dari kemampuan klimaks suatu staf atau instansi dalam menghadapi pengadministrasian yang menjunjung nilai-nilai daripada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mengarahkan, melayani secara sistematis dan universal dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Terutama dalam administrasi pendidikan di lingkungan sekolah yang mengarah ke depannya untuk mencapai yang terbaik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Untuk mewujudkan administrasi pendidikan di sekolah diperlukan kerjasama tiap golongan maupun masyarakat dan dukungan pula oleh perwujudan sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Cukup sekian video presentasi dari saya mengenai administrasi pembangunan yang bertema pembangunan di bidang pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga dapat memberikan wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.